Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita dengan Om Wisnu, Yankee Bravo Zero Alpha Zulu. Nah, ini Om Wisnu. Nah, Om Wisnu itu the former chairman of IARU Region 3 for 2018 to 2021 Ya, period. Ya, nah, jadi periode 2018-2021. Tapi sebelumnya juga saya Yaru ya. Direktur Yaru Region 3 sebelum menjabat sebagai Chairman of the Directors mulai 2012. Mulai 2012. Jadi dua periode saya menjadi Direktur Yaru Region 3, 2012, 2015, 2015, 2018, kemudian 2018 saya terpilih sebagai Chairman. Nah, Ya, nah, jadi kalau yang sekarang Om Wahyudi ya, ya Om Yudi, Yankee nickname-nya, panggilannya Om Yudi. Nah, Yankee Bravo One. Papa Romeo Yankee. Nah, itu Om Yudi yang sekarang. Nah, sekarang kita ngobrol dulu. Ini kalau yang teman-teman sudah paham, it's okay. Tapi kan banyak juga yang belum paham nih Om Wisnu. Nah, apa sih IARU? IARU Region 3. Why? Nah, Ya. itu. Jadi IARU atau International Amateur Radio Union adalah organisasi amatir radio yang membawahi atau menaungi semua organisasi amatir radio di setiap negara. Seperti Orari, kita di Indonesia, maka kita menjadi anggota IARU. Nah, IARU sendiri dibagi menjadi 3 region. Nah, 3 ya. 3 region. Pembagian regionalnya itu mengikuti ITU regional. Jadi ada IARU Region 1 ya, itu wilayahnya Eropa dan Afrika. Nah, Ya. Kemudian termasuk Timur Tengah itu gitu loh. itu Kemudian Region 1 ya. Region 1. Region 2 itu seluruh wilayah Amerika. Jadi Amerika Utara, Amerika Selatan, semua wilayah. Amerika Latin juga ya termasuk. Ya, itu semua wilayah Amerika itu di Region 2 dan kita di wilayah Region 3 atau Asia Pasifik, ya, Asia dan Pasifik sebenarnya. Asia dan Pasifik Asia ya. dan Pasifik atau ya kalau singkatnya Asia Pasifik. Ya, tampangnya doang. Ya, di kita ini Yaru Region 3 kita mempunyai 32 member society. Member society adalah organisasi amatir radio di setiap negara. Ya. Jadi memang belum semuanya sih ada organisasi amatir radio di setiap negara yang ada di wilayah Asia Pasifik. Tapi yang sekarang sudah ada itu ada 32. Ya, seperti Jepang itu dengan Jepang ya Asia, JARL, ya kan, Brunei dengan Bidara, Bidara, ya kan? Malaysia dengan Mars, Singapura dengan SARS, Australia dengan WIA, New Zealand NZART. Nah, itu Gitu. di region 3 atau region 3 Bahkan kan gitu ya. IRRL itu beliau kan Amerika ya, Amerika, tapi kan ada wilayah Pasifiknya, nah di Guam kan gitu kan. Nah, itu masuk ke region 3. Nah, Gitu. Jadi kalau padahal Amerika ya, tapi ada Amerika, wilayahnya yang masuk di region 3. karena ada yang wilayahnya yang masuk di Pasifik, artinya si Amerika ini IRRL itu menjadi 2 dia keanggotaannya, yang satu keanggotaan di region 2, kemudian yang satu lagi di wilayah region 3. Nah, jadi IARU, kalau kita orang Indonesia kan IARU. Nah, tulisannya seperti ini ya. Nah, jadi International Amateur Radio Union. Nah, itu membawai organisasi-organisasi amatir radio di setiap negara ya. Betul. Nah, jadi yang kalau di Indonesia ini yang diakui oleh IARU, Orari, yang lain nggak boleh, nggak ada ya kan gitu. Tidak ada. Nah, Jadi keanggotaan di IARU itu satu negara, satu bersociety. Jadi ya banyak mungkin pengertian dari teman-teman di Jepang. Di Jepang juga satu. Kan itu ada 3 organisasi amatir radio. JRL. Oh, cuma satu JRL ya. Oh, gitu. yang katanya Misalkan 3 itu tetangga kita lah di Malaysia kan gitu kan, ada Mars itu member society yang resmi yang merupakan anggota IARU. Yang lain juga ada kan, kayak mereka di Selangor Amatir Radio ya gitu. benar. Tapi mereka bukan anggota daripada IARU.
Jadi keanggotaan daripada IARU itu satu negara, satu member society. Nah, jadi Dan ada itu dua. diatur dalam konstitusi IARU. Nah, Gitu. Jadi tidak bisa misalkan satu negara boleh lebih dari satu itu nggak bisa. jadi misalkan di Malaysia itu kan ada Ada beberapa banyak atau sekali. dia mau dua-duanya ikut IARU nggak Nggak bisa. Gitu. Harus cuma Dan satu itu. sebenarnya yang lain itu bukan organisasi. Saya tidak katakan tidak resmi ya, tapi mereka itu bukan organisasi yang nationwide gitu loh. Kalau kita kan nationwide, maksudnya membawahi semua. Ya. Nah, kalau yang lain misalkan tadi hanya wilayah Selangor atau yang wilayah Jadi kayak wilayah-wilayah aja betul, ya. gitu loh. Ya, Seperti provinsi atau seperti apalah, kayak mereka kan sebutnya mungkin negara bagian. Terus ini kan bertepatan nanti tanggal 3 itu ada IARU Region 3 Conference. Nah, di mana di situ ada pemilihan. Kalau kemarin itu kan ada 6 directors atau 6 direktur. Nah, terus akhirnya dipilihlah ketua atau chairman of the directors. Nah, yang sekarang kayaknya ada perubahan Om Wisnu ya kemungkinan. Ya, jadi terakhir waktu konferensi ke-18 itu diselenggarakan secara virtual tahun 2021. Kenapa virtual? Ya karena saat itu kondisinya pada saat COVID. Sehingga tuan rumah yang memang sudah dipilih di konferensi sebelumnya 2015 bahwa tuan rumahnya adalah Thailand, RAS Radio Amateur Society of Thailand. Mereka menyelenggarakannya secara virtual, dan itu kita juga kami di IARU Region 3 waktu itu bersurat kepada seluruh member society dan juga kepada IARU pusat bahwa memang dengan keadaan dunia, bukan keadaan di Indonesia negara, doang di ya. Indonesia aja atau di Asia Pasifik dan di dunia waktu itu yang masih membatasi pergerakan manusia dan COVID-19 ya. pada saat pandemi COVID-19 akhirnya kita menyelenggarakan konferensi itu secara virtual, dan itu disetujui oleh seluruh member society dan juga dihadiri oleh ITU, perwakilan ITU, juga perwakilan ITU regional juga hadir dalam acara pembukaan bersama-sama dengan kami semua di IARU Region 3. Nah, itu memutuskan ada pada konferensi itu akan ada perubahan terhadap struktur organisasi. Nah, sebenarnya perubahannya kenapa sih perlu berubah? Karena kita mau melakukan harmonisasi sebenarnya. Biar sama dengan temennya. Penyamaan lah, lebih kurang. Karena Region 1, Region 2 itu juga. Ya, karena struktur organisasi IARU Region 3 bentuknya ini kita seperti board of the director atau dewan direksi lah, dewan direktur seperti itu. Sedangkan di Region 1 dan Region 2 itu bentuknya adalah sebutannya executive committee, ya kan? Nah, executive committee itu apa strukturnya? Ada presiden, ada wakil presiden, ada sekretaris, bendahara, dan anggota daripada executive committee. Nah, kalau di Region 3 yang masih berlaku sampai sekarang ini, artinya sampai konferensi ini, Sampai konferensi ya kan? besok Sampai ini ya. konferensi ini adalah struktur yang dewan direktur, ya kan, ada terdiri dari 6 orang, kemudian dibantu dengan pengurus-pengurus koordinator. Ada misalkan dari Indonesia ada koordinator award, Pak Yana, dan lain sebagainya, teman-teman lain sebagainya yang sebagai koordinator yang memang sudah ada strukturnya di IARU Region 3. Nah, ini kan masih rencana ada perubahan struktur untuk sinkronisasi, jadi sama dengan harmonisasi ya, Region 1, Region 2 ya. Nah, tapi nggak tahu nanti lihat, karena teman-teman juga saya sampaikan bahwa tanggal 3 sampai tanggal 9 itu ada IARU Conference atau konferensi IARU lah gitu, gampangnya ngomong. Nah, sebenarnya apa sih Om tugas IARU ini? Nah, ketika Om Wisnu waktu itu menjabat sebagai Chairman of the Directors, nah dikenal dengan Chairman of IARU Region 3 ya. Nah, jadi, tugasnya apa aja nih? Sebelum kita lebih dalam berbicara mengenai konferensi, mungkin tugas-tugas atau tupoksi daripada IARU saya sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa yang pertama kita itu mewakili amatir radio di seluruh dunia. Ya, walaupun di regional tapi seluruh dunia yang seluruh dunia ya. Bahwa
kepentingan amatir radio terhadap bandwidth, terhadap beta frekuensi, terhadap spektrum frekuensi radio itu kita wakili. Artinya disitulah kita bertemu dengan regulator, ya kan? Regulatornya tidak hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia, di mana mungkin teman-teman juga pernah dengar ada sidang yang secara rutin annual setiap 3 tahunan itu World Radio Conference yang membahas masalah radio regulation. WRC itu ya? Ya, World Radio WRC, Conference. Radio Conference itu produknya apa? Ada radio regulation itu produknya WRC membuat produk namanya radio regulation. RR itu ya. Peraturan regulasi radio tersebut yang berlaku secara umum di dunia, ya kan? Ya. Dan ini tentunya karena itu keanggotaannya adalah seluruh member state, yang keanggotaannya setiap negara nanti akan diratifikasi. Seperti contohnya, ya kan, Permenkominfo 17, ya kan, ini meratifikasi, itu kan tahun 2018, gitu loh, meratifikasi hasil WRC sebelumnya 2015 WRC-nya. Jadi apa yang terdampak di Indonesia misalkan seperti itu, kita mendapatkan tambahan band plan di 60 meter, misalkan 5 MHz. Dulu kan kita nggak ada, kan gitu kan. Jadi kemudian band plan lainnya, kan gitu kan. Jadi misalkan seperti yang tadi di 60 meter atau 5 MHz itu dulu belum ada, dan ini kita mendapatkan tambahan alokasi. Dan di band plan lainnya, di band lainnya yang memang sudah ditentukan oleh hasil sidang WRC tersebut. Jadi intinya bahwa dengan WRC atau World Radio Conference, nah di mana dia juga membuat regulasi atau radio regulation ya, regulasi tentang radio, frekuensi otomatis. Nah itu yang dipakai acuan oleh negara-negara tadi Om ya. Oleh setiap negara yang setiap regulator dalam menentukan kebijakan di negaranya masing-masing. Dipakai acuan itu ya. Kepentingan IARU apa sekarang? IARU juga hadir dalam sidang WRC karena kita member sektor daripada Radio Communication Bureau, daripada ITU gitu. Nah, kita juga, namun kita haknya berbeda. Kalau member state itu punya hak untuk memilih segala macam. Kalau kita sifatnya memberikan input, information dokumen yang kita bisa submit, kan gitu kan, memberikan informasi seperti itu. Tapi lebih seringnya dari apa yang saya alami, ya kita didalami lagi. Kalau misalkan seperti band plan 5 MHz itu, ya kan, 60 meter band itu kan baru untuk amatir radio, ya kan, di saat itu ya, kan gitu kan. Kita harus bisa menjelaskan kepentingannya apa kita menginginkan band plan tersebut, kan gitu kan. Kemudian tidak hanya kepentingan secara amatir radio secara umum untuk komunikasi, tapi secara teknis juga tidak mengganggu daripada penggunaan frekuensi di pengguna-pengguna frekuensi lainnya. Kalau mungkin Om Yusuf kan juga sering dengar status amatir radio di setiap sub band plan amatir radio itu ada primary, secondary, kan gitu kan. Betul. Itu kita harus bisa menjelaskan kepada regulator lah, kan gitu kan, dalam sini bahwa memang, dan juga kita melakukan research. Biasanya kita punya paper itu, paper teknis yang kita bisa, kita harus bisa menyampaikannya, menjelasannya kepada para regulator. Dan sebelum WRC itu ada persiapan sidang-sidang yang diselenggarakan biasanya per 6 bulan sekali, gitu loh, per 6 bulan sekali sidang-sidang ITU. Dan itu biasanya diselenggarakan secara regional, ada juga yang secara internasional, kan gitu kan. Kalau sekarang mungkin eranya sudah hybrid, ada yang datang on-site fisik, ada yang online ya, ada yang datang melalui online. Kalau sebelum-sebelumnya ya harus datang secara fisik, karena memang pada saat sebelum pandemi ya memang kita rapatnya fisik, kan gitu kan. Jadi menarik sekali ya. Jadi memang dari WRC atau World Radio Conference, di mana nanti mengatur tentang radio regulasi, dan di mana nanti ada acuan-acuan yang bisa digunakan para regulator atau di negara-negara ya. Khususnya itu tadi WRC itu
seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Nah, jadi acuannya untuk seluruh Seluruh dunia dunia, juga ya, karena seluruh frekuensi dunia. ini memang tembusnya juga sama ya. Jadi dengan di kemana. WRC itulah makanya perlu ada harmonisasi nanti. Ceritanya harmonisasi untuk mengharmonisasi lah, Ya. menyesuaikan kan gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia penggunaannya untuk ini secara umum sih penggunaannya mungkin sudah bisa kita alokasikan ya. Ada misalkan kalau di dunia itu dialog pengalokasian ada fixed mobile, ada line mobile kan gitu kan, ada amateur service, satellite service kan gitu kan, amateur satellite dan lain sebagainya. Nah ini tapi kan ada sub band plan yang lebih details lagi kan gitu kan, yang mungkin ada kepentingan dari masing-masing regulator kan gitu kan. Jadi bisa nanti keluarnya ada catatan kaki, footnote. Nah, footnote-nya itu kalau di Indonesia dipakai untuk ini misalkan gitu kan. Atau kalau di Indonesia dapat digunakan untuk ini dengan batasan apa. Nah, itu nanti ada footnote-nya. Dan itu tidak boleh sembarangan memberikan footnote, harus disepakati dulu dalam sidang WRC. Jadi itu cukup alot ya kalau sidang seperti perjalanannya cukup panjang. Kayak kita misalkan yang sering saya hadiri waktu itu adalah sidang-sidang dalam persiapan menuju WRC itu kita karena kita di regional, kita tergabung dan juga kita punya kerjasama dengan Asia Pacific Telecommunity. APT ini adalah bagian daripada ITU di Regional 3 kan gitu kan, di Region 3. Nah, headquarternya adanya di Bangkok di Thailand kan gitu kan. Nah, APT membuat sidang-sidang persiapan itu namanya APG, Asia Pacific Group Telecom, dalam rangka persiapan APG berapa misalkan kayak ini APG 28 gitu, berarti tahun 2028 dan seterusnya. Dan itu memang ya seperti saya katakan biasanya setiap 6 bulan sekali. Bahkan kalau mungkin waktunya semakin dekat bisa per triwulan kan gitu ya, bukan triwulan, per 3 bulan kan gitu kan. Nah, jadi itu ada terkaitnya juga IARU dengan WRC, nah, di mana nanti ada radio regulation. Saya yakin teman-teman agak bingung, tapi nggak apa-apa, kita kembali dulu ke IARU atau IARU ya. Jadi nah, IARU ini di situ kan ada Om Wisnu misalkan waktu jadi the chairman of the directors. Nah, di situ memang Om Wisnu juga mewakili IARU itu ke WRC tadi ya. Itu apakah sendiri atau dengan tim atau bagaimana? Biasanya IARU itu membuat satu tim. Jadi strukturnya IARU sendiri kan ada IARU pusat, ya kan? Ada presiden IARU, tim Elam, V6SH kan gitu kan. Ada wakil IARU pusat itu kan ada region 1, 2, 3. Ya, regional 1, 2, 3, kemudian ada IARU pusat. Nah, ini biar teman-teman tahu. Ya, jadi Administrative Council, IARU AC biasanya. Jadi ada IARU pusat, terus ada region 1, 2, 3. Nah, terus gitu kan. Nah, ketua IARU itu Victor Eco 6 Sierra Hotel, tim Elam, ya kan gitu kan. Nah, sekarang kalau bukan ketua, dia sebutannya presiden ya. Nah, presiden IARU itu IARU. Victor Eco 6 Sierra Hotel. Wakil presidennya sekarang Thomas Wrede di F2OO gitu, wakil presidennya. Kemudian ada sekretarisnya dari Amerika yang gitu kan, dan lokasi kantor pusatnya ada di kantor ARRL di Amerika gitu. Itu IARU pusat. Itu IARU pusat ya. IARU pusat gitu. Nah, kembali ke tadi, tim itu biasanya tim dari IARU, kan kita udah nggak pakai regional lagi ngomongnya nih kalau di WRC, perwakilan daripada IARU seluruh dunia. Nanti itu masing-masing ada dari 1, 2, 3 dan IARU pusat gitu. Nah, ya berarti Om Wisnu sebagai perwakilan dari region 3. Gitu. Nah, jadi bukan IARU region ya, sama pun kalau saya hadir dalam sidang APG gitu, saya bukan mewakili regional 3, tapi mewakili IARU. Nah, jadi kalau kita di sidang-sidang WRC atau regional, saya on behalf-nya IARU, ya. kan gitu kan. Jadi bukan IARU region 3, bukan regional lagi kita bicara. IARU. Nah, ini harus dipahami. Nah, saya yakin ya banyak. Nah, tapi biar nggak bingung, karena
tanggal 3 besok kita berangkat ke Bangkok, Thailand ya. Ya, insya Nah, Allah. di situ ada Yaru Conference. Nah, jadi di situ intinya adalah pemilihan. Jadi dalam konferensi Om tidak hanya pemilihan, konferensi yang akan diselenggarakan ya beberapa hari lusa ya. Lusa ya. Lusa sekarang udah tanggal 1. Jadi minggu kita berangkat ya. Ya, Sorenya, malamnya itu sudah Malam mulai itu sudah. Jadi setiap konferensi akan didahului dengan rapat delegasi. Ya. Ya kan. Nah, pada tanggal 3 November nanti itu insya Allah jam 19 atau jam 7 malam waktu Bangkok atau sama dengan waktu Jakarta ya, waktu Indonesia Barat, itu akan dilakukan rapat delegasi. Nah, apa saja yang akan didiskusikan atau dibahas di rapat delegasi, terutama mengkonfirmasi masalah validitas kepesertaan, gitu kan, kepesertaan dia sah nggak membershipnya segala macam kan gitu kan, kemudian calon-calon untuk itu kan nanti ada working group atau kalau mungkin kita di ORAR itu lebih sering kita kenal dengan sidang komisi, ya kan. Ada working group 1 yang biasanya membidangi masalah teknis, technical matters kan gitu kan. Working group 2 itu mengenai masalah kebijakan organisasi, ya tentunya organisasinya kebijakan organisasi Yaru ya kan gitu kan. Kemudian nanti ada komite untuk finansial, ya kan. Kemudian ada lagi komite untuk pemilihan atau seperti KPU seperti itulah gitu loh. Nah, itu akan dibahas di tanggal 3. Nah, tanggal 4 sendiri hari Senin itu biasa upacara pembukaan, seremonial pembukaan akan dihadiri oleh pejabat-pejabat ITU, juga pejabat-pejabat dari tuan rumah, ya kan, pejabat dari ITU yang sudah confirm itu. Pejabat ITU juga datang ya, International Telecommunication Union ya. Ya, pejabat ITU ini yang akan datang, ada direktur Radio Communication Bureau, ya kan, itu beliau akan hadir. Kemudian juga sekjen daripada APT juga akan hadir kan gitu kan. Kemudian juga ada NBTC, Menteri NBTC atau Menteri Kominfo-nya dari Thailand juga akan hadir. Juga hadir itu ya nanti. Gitu kan. Ya, NBTC namanya kalau di Thailand kan gitu kan. Dan pejabat-pejabat lainnya yang memang diundang dalam seremonial oleh tuan rumah penyelenggara. Penyelenggaranya siapa besok, yaitu RAS, Radio Amateur Society of Thailand. Ya, setelah selesai dengan pembukaan, kita akan mulai dengan sidang pleno pertama. Sidang pleno pertama itu akan menentukan siapa pimpinan sidang, ya kan. Biasanya ada sebutan President of Conference. President of Conference itu dia seperti apa ya, presiden konferensi lah, kan gitu kan. Nah, itu biasanya dari tuan rumah sih, ya kan. Kemudian nanti ada conference chairman, ketua daripada konferensi. Nah, ketua konferensi ini kalau menurut kebiasaan lagi memang juga biasanya dari tuan rumah. Yang sebelumnya aja ya, contoh. Ya kan, tuan rumah juga. Artinya ya usulan-usulan itu dari RAS, nanti siapa orangnya ya nanti kita akan dengar kemudian gitu loh. Kemudian yang lain-lain kayak ketua dan anggota daripada election committee, credential dan election committee, finance committee itu biasanya dan juga komisi, ya kan, atau working group itu dari seluruh member society yang hadir, gitu, ya kan. Nanti siapa ketuanya, siapa sekretarisnya atau wakil ketuanya, kan seperti itu. Jadi akan ada setelah tahapan-tahapan ya, tahapan tadi, setelah pemilihan-pemilihan tadi, nah kita akan mulai dengan jadi masing-masing member society itu punya kewajiban untuk melaporkan, ya kan, melaporkan mengenai ya activity-nya, kemudian melaporkan mengenai keanggotaannya, pengurusan segala macam itu. Setiap member society punya kewajiban untuk melaporkan, dan juga
selain itu kita juga akan mendengarkan laporan daripada Dewan Direktur periode 2021-2024. Dalam hal ini berarti Om Yudi ya. Om Yudi dan teman-teman direkturnya 6 orang itu kan gitu kan biasanya. Nah, Jadi semacam laporan pertanggungjawaban gitu ya. iya seperti itu. Nah. Dan juga kita juga akan mendengarkan laporan dari regional 1 ya kan, regional 2 kan gitu Oh, kan. gitu ya. Ya, nanti ada laporan dari mereka juga. Nah, setelah itu apa? Masuk ke dalam pembahasan topik-topik yang mengenai lebih dalam lagi mengenai strategic plan ya kan, rencana strategi organisasi Yaru sendiri. Ya. Kemudian mengenai karena kita ini sudah membahas mengenai rencana perubahan atau 3 tahun yang lalu kita sudah bicara mengenai harmonisasi daripada rencana perubahan struktur organisasi, maka di konferensi ini kita akan istilahnya membahas finalnya karena draftnya sudah ada. Jadi kalau itu sudah dibahas finalnya bisa jadi langsung diterapkan ya. Memang harus langsung diterapkan. Nah, gitu loh. jadi bisa jadi yang Ya. conference IARU conference besok ini bisa jadi langsung bukan chairman of the directors, tapi bisa jadi presiden and vice president ya. Ya, presiden, vice president, ada secretary, treasurer, atau bendahara, terus membernya, member isi gitu loh. Itu dari perubahan eksekutif komite, perubahan struktur organisasi. Nah, nggak kita langsung memilih Om, karena itu masih banyak tahapan to be discussed yang hal-hal yang lain kayak masalah teknikal kita akan bahas masalah band plan, gitu loh. Band plan juga macam-macam, ada band plan di HF. Band plan di luar HF kita juga ada akan membahas di situ dan itu lebih details nanti sampai sub band plannya harmonisasi dengan regional segala macam. Nah itu jadi nanti saya kan jadi nanti yang berangkat dari Orari ketua umum langsung dan saya selaku sekjen dan juga Om Wisnu yang insya Allah nanti menjadi salah satu nominasi atau calon untuk maju sebagai nanti nggak tahu itu dari direktur dulu ya. Jadi kalau ini nanti sudah disepakati perubahan konstitusinya, berubah menjadi struktur organisasi yang baru yang sesuai. Oh berarti nanti itu dulu yang dibahas, baru pemilihannya iya. Sama dengan kalau. Jadi kalau ini strukturnya sudah berubah, otomatis konstitusinya atau ADRT-nya sudah berubah, otomatis nanti ya pemilihannya pemilihan presiden lah. Oke, jadi yang conference mulai tanggal 3 sampai 9 November 2024. Ya. Nah ini memang sekarang saya sengaja ngobrol dengan Om Wisnu karena kita berangkat ke sana Om Wisnu dan nanti ketua umum termasuk saya juga Om Wisnu ikut dalam pembahasan itu Om Wisnu ya, karena kita selaku delegasi dari Orari. Nah dari Orari dari Indonesia ya. Nah nanti kita ngikuti itu dan kita nanti juga akan tayangkan terus kita ceritakan semua, kita share semua anggota. Nah, nanti Om Wisnu bisa jelaskan semua. Nah nanti aktivitasnya tetap kita share semua. Oke, sementara itu dulu biar nggak bingung. Nah biar nanti kita teman-teman tahu kalau Orari ini semakin keren Om Wisnu. Setuju nggak Om Wisnu? Insya Allah. Nah oke, itu dulu Om Wisnu. Thank you so much. Terima kasih. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.